Tuan Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Sena Racan sebagai pengisi suara, episode 22, TSYK 21. Selamat mendengarkan semuanya. Ali membalikkan badannya menghadap Daniel. Urus semua meeting hari ini, untuk urusan kantor serahkan ke Tasha. Titah Daniel, mendudukkan bokongnya di tepi ranjang dekat Alicia. Baik tuan, jawab Ali cepat. Selamat, lanjut Ali dalam hati. Ali bahkan masih gemetaran ketakutan. Kalau saja ia ketahuan oleh tuannya tadi membantah dalam hati tadi. Hei Ali, Daniel hanya manusia biasa juga. Mana bisa mendengar suara hatimu itu? Ali membalikkan badan, hendak melangkah keluar. Namun seperti ada yang mengganggu pikirannya. Ali melangkah perlahan sambil memingkirkan kepalanya, berusaha mengumpulkan kesadarannya. Sementara Rahmat yang masih memeriksa Alicia menghentikan gerakannya saat Daniel memberi perintah pada Ali tadi. Kau sakit, Nil? Tanya Rahmat menoleh ke arah Daniel. Mata lo yang sakit, jawab Daniel menggas. Rahmat mendengus mendengar kalimat pedas Daniel. Terus kenapa lo gak ngantor? Tanya Rahmat dan melanjutkan mengecek riwayat kesehatan Alicia yang baru saja keluar dari mesin print. Iya benar tuan, seru Ali di abang pintu. Saat hendak membuka pintu kamar, Ali yang masih kepikiran ada yang salah tiba-tiba mendengar ucapan Rahmat yang sebenarnya juga mengganggu pikirannya. Sontak, Daniel dan Rahmat menoleh kaget karena suara sumbang Ali. Bosan, jawab Daniel pada keduanya. What? Bagi keduanya tak percaya alasan Daniel. Hei, semua tahu kalau Daniel ini gila kerja. Bahkan tak enak badan pun Daniel tetap memaksakan dirinya ke kantor. Tapi hari ini, Daniel tak masuk kantor dengan alasan bosan. Tak masuk akal. Kalau lo khawatir keadaan Alicia, ya nggak apa-apa, hanya saja butuh istirahat. Jelas Rahmat menunjukkan hasil check up kesehatan Alicia di tangannya. Dengan satu ginjal lo bilang nggak apa-apa, lo dokter bukan sih? Ucap Daniel emosi. Dengan ucapan Rahmat menghela nafas panjang. Melihat Daniel marah, sudah biasa baginya, namun kali ini berbeda. Daniel bukan hanya marah, namun jelas di wajahnya yang selalu menampakkan kekuasaan, dingin dan kejam itu, jelas tercetak rasa khawatir yang berlebihan di sana. Dia gadis kuat, Neil. Kau tahu dari laporan ini, ternyata dia sudah hidup dengan satu ginjal sejak kecil, sekitar 9 atau 10 tahun lalu. Jelas Rahmat memberikan laporan check up kesehatan Alicia ke tangan Daniel. 10 tahun, dari Daniel. Ali, panggil Daniel tanpa menoleh pandangannya dari laporan kesehatan Alicia. Beruntung, Ali yang memang penasaran alasan tuannya tidak ke kantor hari ini masih berada di ambang pintu. Ceritakan, titah Daniel. Ali melangkah mendekat dan mulai menceritakan apa yang tahu tentang Alicia. Ibu Nyonya Muda meninggal karena kecelakaan. Saat itu Nyonya Muda masih dalam kandungan. Beruntung, Nyonya Muda masih bisa diselamatkan melalui operasi sesar. Nyonya Muda anak yang lahir dari istri kedua Tuan Ninata. Saya belum mendapat info jelas mengenai ibu Nyonya Muda meninggal. Semua tentangnya seolah menghilang di telan bumi. Setelah kematiannya, seperti ada seseorang yang sengaja menghilangkan semua jejaknya. Bahkan namanya sekalipun, tak seorang pun mau membocorkannya. Tapi saya menyuruh orang-orang kita menemukan bukti-bukti mengenai ibunda Nyonya Muda. Dan saat ini mereka masih mencari. Terang Ali, bagus. Puji Daniel pada kemampuan sekretarisnya. Saat lahir, Nyonya Muda langsung dikirim oleh keluarga Dinata ke panti asuhan pelosok desa, jauh dari kota agar tak menjadi beban bagi keluarga Dinata. Namun 10 tahun kemudian, Nyonya Muda dijemput oleh suruhan keluarga Dinata untuk berkunjung ke mansion. Dijemputnya Nyonya Muda kecil saat itu bukanlah sebagai bentuk rindu dari ayah yang terpisah puluhan tahun dari putrinya, namun karena ada sesuatu dalam diri Nyonya Muda kecil yang mereka butuhkan. Lanjut Ali. Daniel mengepal tangannya mendengar penuturan Ali. Begitu juga dengan Rahmat. Mereka seakan tahu apa yang terjadi selanjutnya dengan Alicia, namun mereka tetap ingin mendengar cerita jelas ceritanya. Nyonya Muda kedua keluarga Dinata, Maura, memiliki kelainan ginjal saat usianya masih kecil dan harus segera mendapatkan donor ginjal. Saat itu keluarga Dinata gencar mencarikan donor untuk Nona Maura, bahkan sampai ke luar negeri sekalipun. Setahun pencarian donor ginjal itu, namun tak kunjung menemukan pendonor untuk Nona Maura kecil. Bahkan Tuan Dinata akan memberikan apapun pada siapapun yang mau menolong Nona Maura waktu itu. Karena umur Nona Maura saat itu baru berumur 11 tahun, pihak dokter sulit menemukan pendonor yang cocok dengan kondisi Nona Maura. Semakin memburuk, saat semua orang hampir menyerah, kerabat Maria mengingatkan ada makhluk kecil yang mereka lupakan.
tante dari Nona Mauren, dan Nona Maura itu mengingatkan bahwa makhluk kecil itu bisa menyelamatkan nyawa Maura dengan ginjalnya. Mengingat umurnya hanya berbeda setahun lebih muda dari Nona Maura, dan makhluk kecil yang dimaksud tak lain dan tak bukan adalah Nyonya Alicia kecil. Tanpa pikir panjang, Nyonya Maria menyuruh orang-orangnya mencari dan menyebut Nyonya muda Alicia. Lanjut Ali menceritakan. Alicia yang baru berumur 10 tahun waktu itu hidup berkecumpan di panti sederhana di sebuah desa kecil. Ia tumbuh jadi gadis pintar, cantik, dan pekerja keras. Alicia bermimpi suatu saat jika ia besar dan sukses, ia akan mencari kedua orang tuanya dan membahagiakan mereka. Alicia kecil pikir ia berakhir di panti karena kedua orang tuanya tak mampu membiayainya karena kekurangan ekonomi. Jadi ia belajar bersungguh-sungguh untuk sukses dan akan mencari kedua orang tuanya yang sudah melahirkannya. Sampai orang suruhan keluarga Dinata datang ke panti dan meminta Alicia agar ikut dengannya. Alicia awalnya ragu, namun setelah mendengar ternyata ayah kandungnya lah yang meminta menjemputnya, Alicia dengan berbahagia ikut ke kota agar bisa bertemu ayahnya yang sangat Alicia cintai. Meski ia tak tahu bagaimana rupa ayahnya, namun ternyata saat sampai di mansion itu, Alicia bahkan tak disambut siapapun. Seminggu berada di mansion Dinata, Alicia tak juga bertemu ayahnya. Ia menangis minta pulang ke panti. Alicia kecil tak segan-segan dikurung di gudang karena menangis terus-menerus. Saat kesehatan Maura mulai membaik, Alicia dibawa ke rumah sakit, dan di sana ia baru mengetahui ternyata Tuan Dinata yang setiap hari Alicia lihat pergi pulang kantor adalah ayahnya. Namun tak sekalipun Dinata menyapanya atau bahkan meliriknya. Alicia yang tak tahu apa-apa dikirim masuk ke dalam ruang operasi, dan semua terjadi karena umur Alicia waktu itu masih muda. Alicia membutuhkan wali jika terjadi apa-apa karena memang operasi ginjal anak itu termasuk ilegal. Dinata sendirilah yang membutuhkan tanda tangannya jika terjadi apa-apa. Yang penting Maura bisa sembuh, tak peduli apa risikonya, bahkan nyawa Alicia kecil terancam sekalipun. Beruntung Alicia bisa selamat dari operasi kecil itu. Setelah operasi pun Alicia tak pernah dianggap lagi ada di mansion Dinata. Alicia bahkan dijadikan pembantu di sana sebagai bayaran karena diberi tumpangan hunian dan makan. Maka dari itu Alicia harus membayarnya dengan tenaganya hingga ia menikah nanti. Cerita Ali panjang lebar. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.